Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Oke teman-teman, mohon maaf ya untuk vlog aku bagi-bagi hadiah ya, kuis di pasar untuk ke orang-orang yang jualan kaki lima gitu teman-teman. Pokoknya di pasar aja ya aku bagi-baginya. Itu diundur besok ya, aku tayanginnya di YouTube. Nah untuk hari ini aku mau bikin vlog sesuai saran juga, karena ini udah sering bertanya katanya, tapi belum aku buat vlog juga. Mohon maaf ya, karena apa ya, aku juga bagi-bagi waktu teman-teman. Oke baiklah, pertanyaannya apa? Kak, gimana sih kalau kita sholat tapi hanya memakai mukena gitu ya teman-teman. Kebanyakan kan perempuan tuh kayak gitu ya, habis mandi misalnya, terus nggak pakai apa-apa lagi tapi langsung pakai mukena. Gimana sih hukumnya Bunda? Nah syarat sah sholat itu ya, yang pertama masuk waktunya sholat ya. Misalnya sholat subuh ya berarti niatnya sholat subuh, jangan sholat subuh tapi sholatnya sholat duha misalnya ini ya. Kalau misal duhur ya duhur, kalau sholat asar sholat asar. Nah kemudian yang kedua yaitu suci ya, suci dari hadas besar juga hadas kecil ya teman-teman, dan juga suci badannya, pakaiannya, tempat sholatnya ya teman-teman dari najis ya. Kemudian yang keempat yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Nah di sini tadi balik ke pertanyaan, hukumnya apa sih kalau hanya pakai mukena? Selama itu mukenanya menutup aurat seluruh badan ya, kecuali hanya telapak ya. Aurat perempuan itu sama muka ya teman-teman, sama wajah gitu. Nah itu tidak masalah ya teman-teman, karena dari zaman dulu juga memang tidak ada pakaian yang lain. Biasa kan mukena itu adanya cuman di kita ya teman-teman, di Indonesia sama di beberapa negara gitu teman-teman. Tapi kalau yang lain itu di negara yang lain ya, sholat itu pakai pakaian yang menutup aurat gitu. Nah kalau misalnya karena di kita itu kan tidak semua menutup aurat, jadi makanya pakai mukena. Nah mukena, kalau mukenanya itu menutup aurat tidak masalah. Tapi kalau misalnya khawatirnya mukenanya itu kalau misalnya pendek gitu teman-teman, ketika kita kayak gini terus ininya keangkat gitu ya, mukenanya keangkat, terus khawatir kelihatan perut gitu dan lainnya, auratnya pokoknya itu nggak boleh ya. Jadi harus menutup aurat ya. Kalau menutup aurat tidak masalah. Dan syarat yang terakhir yaitu menghadap kiblat ya. Nah untuk selanjutnya balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Jadi baiknya ya bunda-bunda kalau memakai mukena itu yang nyambung itu loh bun, jadi ada tangannya itu nyambung. Jadi kalau ketika kita gini ya teman-teman, ketika kita Allahu Akbar, jadi mukenanya itu nggak keangkat kayak gini kan. Kadang-kadang kalau misal kita sholat nih keangkat gitu ya, keangkat kayak gini nih, biasanya kan perut suka kelihatan gitu teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan dari ininya ya, mukenanya. Terus mukenanya nggak boleh carang ya, harus menutup aurat. Pokoknya nggak boleh carang, kan ada mukena juga yang sebagian tipis ya. Jadi kalau kita hanya memakai mukena, pastikan dulu kalau mukenanya itu benar-benar menutup aurat, kemudian bahannya juga tebal gitu teman-teman. Oke baiklah, itu saja ya jawabannya buat bunda-bunda yang belum paham. Semoga jawabannya ini dapat dipahami ya buat bunda-bunda semuanya, buat perempuan semuanya. Oke, itu saja dari aku. Dan juga vlog untuk besok itu bagi-bagi kuis hadiah di pasar ya, karena aku belum pernah loh ngadain bagi-bagi kuis di pasar. Memang banyak sebetulnya dari dulu juga untuk adain dong kak, coba kakak turun ke kaki-kaki lima gitu ya, bagiin kuis, tanya-tanya terus kasih hadiah gitu. Aku masih belum pede loh teman-teman, jadi belum pede aja gitu, malu. Tapi nanti aku selanjutnya, karena ini udah ya
Nanti besok aku tayangin. Aku belum bisa gitu turun gitu ke pasar terus kasih kuis, apalagi kalau misalnya vlognya itu mukbang ya, makan-makan kayak gitu kan, aku belum pede gitu teman-teman. Oke, itu saja ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga dapat dipahami dan semoga kita semua dilancarkan rizkinya. Semoga selalu diberikan kesehatan agar kita selalu beribadah ya teman-teman. Sholatnya jangan pernah bolong-bolong ya. Apalagi yang punya hajat-hajat nih, kita harus sholat 5 waktu dan juga perbanyak zikirnya dan baca Al-Qur'annya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe.